Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pemuda Pancasila. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel ini. Untuk pertemuan kali ini kita membahas masalah corak kehidupan dan hasil budaya manusia praaksara. Oke, corak kehidupan manusia praaksara menurut Suroso itu dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang kedua adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Yang ketiga masa bercocok tanam. Dan yang keempat masa pendagian. Masa-masa ini sangat kompleksitas, mulai dari tingkat sederhana sampai tingkat yang lebih modern, yaitu di masa pendagian. Oke, corak kehidupan dan hasil budaya pada masa praaksara di sini ada zaman batu. Zaman batu itu ada dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Penemunya di sini sama-sama von Koningswold. Alat yang ditemukan kalau kebudayaan Pacitan berupa kapak genggam, kapak primbas, kapak pentak. Yang di kebudayaan Ngandong itu berupa alat-alat serpi atau flex, alat dari tulang belulang dan tanduk. Manusia pendukung pada kebudayaan Pacitan itu ada Pithecanthropus erectus, dan kebudayaan Ngandong itu ada jenis Homo, yaitu Homo solensis dan Homo wajakensis. Oke, hasil kebudayaan yang Ngandong di sini sudah jelas gambarnya. Kebudayaan Pacitan juga sudah jelas gambarnya, sangat kompleks. Ini ada yang kebudayaan Pacitan ada kapak primbas atau chopper, kapak genggam atau hands edge. Yang kebudayaan Ngandong di sini ada alat serpih ya. Oke, zaman Mesolitik atau zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum adalah zaman berlangsung lebih cepat. Zaman ini termasuk zaman modern. Manusia pendukungnya adalah jenis Homo sapien. Alat hasil yang didapatkan pada zaman Mesolitik berupa Koken Mondiger atau sampah dari kerang, dan Abris source, yaitu berupa gua yang ditinggali oleh manusia praaksara. Oke, zaman Mesolitikum ini hidup kurang lebih sekitar 20.000 tahun yang lalu, cukup lama ya. Itu zaman Mesolitikum. Terus peninggalan pada zaman Mesolitikum ada kapak genggam Sumatera, tulang sampung sampai Toala ya. Ini yang lebih populer zaman-zaman peninggalan pada zaman Mesolitikum. Hasil kebudayaannya, gambar-gambarnya di sini bisa dilihat. Oke, hasil kebudayaan pada zaman Neolitikum. Nah, ini zaman Neolitikum. Nah, zaman Neolitikum merupakan zaman dari Proto-Melayu dari wilayah Yunan Cina yang migrasi ke wilayah Asia Tenggara. Nah, hasil kebudayaannya berupa kapak persegi dan kapak lonjong dari peninggalan zaman Neolitikum. Ya. Oke, kehidupan atau kebudayaan logam. Nah, kebudayaan logam ada dua, yaitu ada teknik Beveils dan teknik Sils Persdu ya. Di sini sudah ada gambar-gambarnya, hasil kebudayaannya sudah cukup jelas. Monggo para yang menonton channel ini bisa dicek lebih detail. Monggo silakan di pause detail-detail gambar-gambarnya. Ini adalah kebudayaan logam, dan hasil kebudayaannya cukup ya modern ya. Tidak dilihat dari hasil kebudayaannya ya. Oke, kapak corong. Nah, ini peninggalan kapak corong, peninggalan dari zaman hasil kebudayaan Mesolitikum. Ya, kapak corong adalah kapak perunggu yang atasnya berlubang berbentuk orong yang digunakan untuk memasukkan tangkai kayu ya. Ini peninggalan dari kapak corong ya. Oke, bejana perunggu nekara. Nah, ini juga sama peninggalan zaman Mesolitikum ya. Gambar-gambarnya sini juga jelas, monggo dicek. Kita masuk ke dalam kebudayaan Megalitikum. Kebudayaan Megalitikum adalah kebudayaan batu besar. Ya, kebudayaan ini merupakan kebudayaan yang menghasilkan benda atau bangunan monumental yang terbuat dari batu besar dan masif. Kebudayaan ini hasil kebudayaan ini merupakan hasil dari pemujaan atau penghormatan kepada roh nenek moyang, yang kebudayaan ini muncul pada zaman Neolitikum dan berlangsung hingga zaman logam. Di Indonesia, kebudayaan Megalitikum banyak ditemukan di daerah Nias, Sumatera, Sumba, Flores, Nusa Tenggara, dan Toraja, termasuk Bondowoso dan Jember termasuk banyak ya kebudayaan Megalitikumnya yang tinggal di sini. Kalau di Bondowoso tempat saya tinggal itu bisa dicek di daerah Gerujukan, itu ada pusat Megalitikum. Di daerah Waringin juga ada sama pusat Megalitikum ya. Ya, oke, terima kasih. Semoga channel ini bermanfaat, dan channel ini dikembangkan oleh Rumah Produksi Mata Pelajaran Sejarah jurusan FIS Universitas Negeri Semarang. Semoga bermanfaat. Channel ini saya akhiri.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.